Pertama-tama saya ingin bertanya dulu, ibu-ibu di sini sebelumnya sudah, atau di sini nih, maksudnya di masjid ini sudah ada kajian tematik sebelumnya tentang Palestina? Belum ya? Berarti ini yang pertama. Ya, berarti ini yang pertama. Oleh karena itu, yang pertama kali kita harus ketahui adalah tentang sejarahnya dulu ya. Sebelum kita masuk ke dalam manuver dan seterusnya, politik dan seterusnya, kita harus tahu dulu sejarah Palestina, daerah tersebut seperti apa. Karena biasanya nanti ibu-ibu kalau lihat di sosial media selalu ada orang-orang yang membela Israel karena alasannya adalah itu merupakan tanah yang dijanjikan Tuhan. Mungkin ada yang pernah baca seperti itu. Tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka, sehingga mereka boleh dengan leluasa membunuhi siapa saja yang ada di situ selain mereka. Nah, maka kita harus tahu dulu sejarahnya itu seperti apa, ya. Bismillah. Jadi, kalau kita mau belajar sejarah Palestina, maka sangat terkait erat dengan Nabi Ibrahim, ya. Jadi kita tariknya sampai ke jauh sekali, yaitu dari Nabi Ibrahim dulu kita masuk. Nabi Ibrahim ini adalah orang Babilonia, lahir di Babilonia, sekarang Irak. Kemudian pindah ke Kanaan. Kanaan itu ya Palestina. Pindah ke Kanaan. Nama kotanya adalah Hebron. Kalau bahasa Arabnya Al-Khalil. Bahasa Ibraninya Hebron. Kalau kita lihat di peta masih ada sampai sekarang daerah Hebron. Ketika Nabi Ibrahim pindah ke Palestina, sudah ada orang-orang di Kanaan. Sudah ada, bukan tempat yang kosong. Sudah ada orang-orang di situ, bukan tempat yang kosong. Kemudian Nabi Ibrahim pun punya anak. Anak yang pertama dari Hajar, yaitu bernama siapa? Nabi Ismail. Nabi Ismail dibawa kemana? Ke Mekah. Kalau Mekah pada saat itu tidak ada apa-apa di situ, nggak ada air, nggak ada tumbuhan, nggak ada binatang, apalagi manusia. Mekah itu dataran atau lembah yang tandus, nggak ada apa-apanya. Sampai akhirnya Nabi Ismail datang sama Ibunda Hajar, kemudian muncullah air Zam-Zam. Dari air tersebutlah akhirnya banyak kabilah-kabilah yang mau menetap di situ. Namanya kabilahnya kabilah Jurhum. Kalau Nabi Ismail ke Mekah kosong. Tapi Nabi Ibrahim ke Kanaan, Kanaan itu sudah ada isinya. Palestina sekarang yang namanya Kanaan dulu sudah ada isinya. Kemudian anak yang kedua dari Nabi Ibrahim namanya Nabi siapa? Ishak. Nabi Ishaklah yang meneruskan Nabi Ibrahim di Kanaan. Dari Nabi Ishak, ya, ada Nabi juga yang dilahirkan oleh Nabi Ishak, keturunan Nabi Ishak, anaknya Nabi Ishak yang bernama Nabi Yakub. Nabi Yakub ini julukannya adalah Israel. Dalam bahasa Ibrani, Israel itu artinya adalah Abdullah, hamba Allah. Nah, Nabi Yakub ini punya anak, ada 12 anaknya. Maka sering di dalam Al-Quran disebut Bani Israel, anak-anaknya Nabi Yakub. Dari 12 anak Nabi Yakub, ada satu anak yang menjadi nabi, yaitu Nabi siapa? Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf kisahnya diabadikan dalam Al-Quran, kisah yang sangat indah. Intinya adalah Nabi Yusuf dari awal sangat disayang oleh bapaknya Nabi Yakub, sehingga menimbulkan kecemburuan saudara-saudaranya. Ya, lalu apa yang dikerjakan? Ada saudara yang bilang, udah kita bunuh aja yuk. Tapi saudara yang lain bilang, jangan kita bunuh Nabi Yusuf, jangan kita bunuh adik kita buang aja ke sumur. Akhirnya dibuanglah Nabi Yusuf ke sumur, sedangkan bajunya dikoyak-koyak, kemudian dikasih darah kelinci, mengatakan kepada ayahnya Nabi Yakub bahwa Yusuf sudah diterkam oleh serigala, padahal Nabi Yusuf dilempar ke sumur. Dari sini aja kita bisa tahu tuh sifatnya orang Bani Israel, cemburuan mereka. Mereka nggak suka kalau ada yang lebih tinggi derajatnya. Dari dulu sudah ada perasaan seperti itu. Malah adik sendiri ya, adik sendiri. Ada nggak di sini ibu-ibu yang adiknya lebih disayang sama orang tuanya? Ada nggak? Atau kakaknya yang lebih disayang? Dikit-dikit kakak, saya anak kedua nggak diurus apa-apa sama ibu. Pernah nggak kayak gitu? Ya, atau malah ibu gitu sama anaknya. Tapi apakah ibu yang merasakan bahwa saudari ibu atau abangnya ibu, adiknya ibu disayang lebih dari orang tuanya sampai rasanya tuh bencinya sampai mau mencelakakan adik sendiri atau mencelakakan abang sendiri? Saya rasa nggak sampai gitu kan, kesel aja paling.
di saat itu ketika nampak oleh kita, orang tua kita memilih abang kita atau adik kita gitu ya, tapi sampai mau mencelakakannya. Ini adik sendiri dilempar ke sumur. Kalau mati gimana? Nggak urus. Coba bayangkan pemikiran orang seperti itu. Kalau mati gimana? Nggak urus. Akhirnya apa? Rupanya ada kafilah dagang yang mau menuju Mesir. Diambillah Nabi Yusuf yang ada dalam sumur tersebut. Dibawalah, kemudian dijual di Mesir sebagai budak. Yang membeli Nabi Yusuf adalah pembesar Mesir. Orang hebat dia, menteri. Kemudian diasuhlah sama pembesar ini. Dan akhirnya apa? Nabi Yusuf menjadi pemuda yang sangat tampan sampai menyebabkan fitnah sama siapa? Istrinya si pembesar Mesir ini, yang namanya Zulaikha ya. Tapi Zulaikha ini bukan nama yang ada di hadis maupun di Quran. Jadi nama Israiliyat aja. Kemudian apa yang terjadi? Akhirnya Nabi Yusuf dipenjara. Dan rupanya beliau punya kemampuan untuk apa? Untuk menafsirkan mimpi. Dan akhirnya Mesir pada saat itu dalam ambang kehancuran. Karena akan terjadi 7 tahun berturut-turut kekeringan yang sampai akan menyebabkan kematian binatang ternak mereka, kehancuran, betul-betul hancur seandainya tidak ada pertolongan pada saat itu. Tapi Nabi Yusuf atas izin Allah mengetahui mimpinya Firaun. Firaun ini adalah raja Mesir ya, bukan nama orang. Firaun ini namanya raja Mesir. Ya, kalau orang Indo biasanya bilangnya sultan atau raja atau maharaja. Kalau orang Inggris bilangnya king atau emperor. Emperor artinya kaisar. Nah, kalau Mesir dulu namanya apa? Firaun. Jadi raja Mesir pada saat itu bermimpi kan bahwa Mesir ini akan apa? Bermimpi ada sapi gemuk-gemuk, kemudian gandum yang bagus, kemudian dimakan sama sapi yang kurus dan gandum yang jelek. Rupanya mimpinya tentang apa? Tentang kehancuran yang akan menghadapi Mesir. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya Nabi Yusuf jadi penyelamat Mesir, kemudian menjadi pembesar Mesir, dan akhirnya membawa seluruh keluarganya yang dari Kanaan pindah semua ke Mesir. Pindah semua ke Mesir. Sekarang beranak pinaklah keluarganya Nabi Yusuf yang disebut juga dengan Bani Israel. 12. Ketika pindah itu totalnya berdasarkan Bible ini ya. Berdasarkan Bible, total ketika pindah itu anak-anaknya Nabi Yakub beserta menantu-menantunya beserta cucu-cucunya ketika pindah dari Kanaan ke Mesir itu 70 sudah. 70. Ini berdasarkan Bible ini. Di kitab Kejadian. Gampang sekarang cek aja nanti online ya. Kitab Kejadian itu kitab yang pertama. Baca-baca aja. Nggak haram kok, cuma baca-baca aja. Kemudian jadi 70 orang tuh. Dari 70 itulah beranak pinak akhirnya menjadi suku-suku. Ada 12 suku mereka. Jadi ada suku yang pertama, nama anak yang pertama Ruben. Kemudian namanya Simeon, ada yang namanya Zebulon, ada yang namanya Levi. Macam-macam lah namanya. Yang biasanya kita ingat ya Nabi Yusuf sama yang terakhir siapa? Bunyamin, ya. Kalau yang 10 ke atasnya siapa-siapa sudah nama-nama mereka. Besarlah tribe mereka. Suku mereka besar. Lalu menyebabkan kekhawatiran Fir'aun baru yang tidak mengenal Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan pahlawan pada saat itu. Kemudian setelah beberapa generasi ada Fir'aun yang sudah tidak tahu lagi tentang Nabi Yusuf, udah nggak kenal. Itu di Bible seperti itu. Fir'aun yang tidak mengetahui Nabi Yusuf. Akhirnya apa? Karena khawatir dengan jumlahnya Bani Israel yang semakin besar, maka diperbudak mereka, dibuat sulit hidupnya supaya tidak menjadi bangsa yang kuat. Ya, lalu sampailah datang Nabi Musa. Ya, datanglah Nabi Musa sebagai penyelamat Bani Israel pada saat itu. Diselamatkan Nabi Musa, keluar dari Mesir, balik lagi ke Kanaan, ke negeri moyang mereka pada saat itu. Ya, balik lagi ke Kanaan. Tapi rupanya Bani Israel ini bangsa yang pembangkang mereka. Bahkan ketika sudah diselamatkan Nabi Musa, sudah melihat kekuasaan Allah, laut terbelah, mereka bisa sampai melintasi laut, kemudian melihat laut itu tertutup kembali, sedangkan Firaun ada di tengah-tengah laut tersebut. Udah lihat semuanya. Bahkan mukjizat Nabi Musa yang lain dilihat semua. Ketika diperintahkan masuk ke Kanaan, ya, mereka nggak mau. Karena disuruh perang melawan bangsa yang kuat, bangsa yang badannya besar-besar. Padahal udah dijanjikan Allah, dijanjikan Nabi Musa pada saat itu, kalau kita masuk pasti kita menang. Akhirnya membangkang mereka, lalu diazab 40 tahun, muter-muter itu. Tersesat 40 tahun tersesat.